Anda kembali lagi di Squawk Box dan kali ini saya sudah ditemani oleh rekan baik saya, Bram Mudia Prabowo. Hello, very good morning to you, Bram. Good morning, Monica. Sekali Bram, lengkap sekali What to Watch dari Anda. Dan selanjutnya kita akan langsung saja ulas pergerakan saham pada pagi hari ini dalam segmen Markets Now. Dan untuk membahas pergerakan IHSG dan berbagai sentimen yang akan mempengaruhi, saat ini saya dan juga Bram telah tersambung bersama dengan Head of Research dari Star Asset Management, Frederick Daniel Tanggela. Halo, selamat pagi Pak Frederick. Selamat pagi Monica, selamat pagi Bram. Ya, kita ketahui Pak Frederick bahwa di bulan September ini biasanya IHSG akan terkena yang namanya September Effect begitu ya, yakni tren penurunan IHSG dan juga indeks global. Nah, kalau tahun ini sendiri Anda melihat akan seberapa besar nih efek dari September Effect ini kepada IHSG kita yang kalau kita lihat memang sejak awal bulan September ini memang pergerakannya cukup stagnan saja begitu Pak Frederick. Ya, memang tadi juga sempat Monica bahas ya bersama Bram. Sebulan terakhir ini memang indeks harga saham gabungan cenderung flat ya. Tapi kita mesti perhatikan fenomena yang terjadi. Karena pertama kita harus tahu bahwa sekarang itu pasar saham di Indonesia itu didominasi oleh investor retail. Dan investor retail ini memiliki preferensi pada spesifik saham tertentu begitu ya. Yang biasanya yang kemarin-kemarin itu terkait dengan teknologi atau new economy. Nah, yang terjadi dalam 1 bulan terakhir ini ketika kasus COVID kita mulai melandai dan kelihatan mulai terkendali, itu kemudian saham-saham teknologi ini tidak banyak bergerak, bahkan cenderung terkoreksi. Yang kemudian terjadi adalah saham big cap atau yang terkait dengan old economy itu yang justru mengalami kenaikan. Ini juga kita bisa lihat dalam 1 bulan terakhir di bulan Agustus misalnya, total investor asing sebenarnya melakukan net buy sampai di pasar reguler ya itu bisa mencapai 4,9 triliun, hampir 5 triliun bulan lalu. Dan sampai dengan hari kemarin di bulan September itu udah sampai hampir 1 triliun net buy. Dan memang appetite investor asing itu berbeda dengan appetite dari investor lokal kita gitu ya. Mereka cenderung membeli big cap yang menjadi proksi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika kasus COVID-nya memburuk, new technology stocks itu biasanya memang lebih digemari, tapi ketika kasus COVID-nya mulai terkendali dan ada harapan ada perbaikan ekonomi, menjadi sangat reasonable memang, seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Bram, bahwa kemudian appetite itu sedikit bergeser ke saham-saham perbankan dan juga consumer. Baik Pak Frederick, kalau kita berbicara potensi maupun peluang begitu ya di tengah September Effect ini, kira-kira sektor apa saja yang diperkirakan masih punya kinerja baik begitu di tengah ancaman September Effect ini? Dan juga lebih detail lagi kira-kira di saham apa? Oke. Jadi pertama memang kita mesti akui ya, kondisi pandemi ini sangat sangat challenging gitu. Pengalaman Juli menyadarkan kita, juga pengalaman-pengalaman di negara-negara lain seperti India, Amerika yang vaksinasi rate-nya udah tinggi juga bisa mengalami lonjakan kasus baru gitu ya. Ini memang terkait dengan pandemi ini ada banyak ketidakpastian begitu ya. Jadi kita memang sebaiknya saya menyarankan untuk para investor itu melakukan mixing begitu. Tidak hanya fokus pada saham-saham teknologi gitu ya, tapi juga diversifikasi dengan saham-saham perbankan atau saham-saham konsumer gitu yang menjadi proksi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita tahu bersama bahwa ketika ekonomi Indonesia mulai bertumbuh, yang akan mengalami dampak positif paling pertama itu memang biasanya sektor perbankan. Nah, dan ini memang menjadi inline dengan kecenderungan penguatan saham finansial 1 bulan terakhir. Artinya saya menyarankan untuk investor lebih melakukan diversifikasi sehingga kalau COVID-nya ini tiba-tiba naik lagi, kita punya weight yang cukup di saham-saham teknologi, tapi kalau ekonomi membaik gitu ya dan pandeminya ternyata berakhir atau terkendali, kita juga punya proksi terhadap pertumbuhan ekonomi real. Baik, Pak Frederick, terkait dengan saham-saham teknologi dan juga new economy yang Anda sebutkan tadi, Anda melihat apakah koreksi yang terjadi sekarang ini sifatnya sementara dan juga seperti apa nih Anda melihat mungkin untuk longer term terkait dengan saham-saham new economy dan juga digital ini, apakah masih akan ada potensi untuk melanjutkan penguatan-penguatannya?
Wah, pertanyaan yang bagus sekali, Monica. Jadi memang tadi saya sempat bilang ya bahwa ada tren ketika eh, pandeminya itu bereskalasi, appetite itu bergeser ke saham teknologi karena dianggap lebih resisten terhadap pandemi, begitu ya. Tapi kita juga mesti lihat nih, Indonesia berbeda dengan negara-negara lain karena new economy di Indonesia itu baru dimulai, gitu ya, baru masih dalam tahap pertumbuhan awal. Kalau pertanyaannya long termnya seperti apa, saya tetap optimis bahwa ke depan new economy di Indonesia itu akan terus bertumbuh ya, gitu. Jadi itulah saya tadi sampaikan bahwa menjadi pilihan yang bijaksana jika para investor itu tidak fokus hanya pada saham new economy, tapi berusaha mendiversifikasi new economy dan old economy. Di old economy terutama untuk finansial dan saham-saham yang menjadi proksi pertumbuhan ekonomi lainnya. Baik Pak Frederick, kalau kita berbicara terkait sentimen global yang sering dibicarakan begitu oleh para pelaku pasar akhir-akhir ini, di mana memang akhir September ini The Fed rencananya akan mengumumkan terkait tapering off begitu, dan juga Indonesia menurut Nomura Securities juga termasuk 10 negara yang paling rentan terdampak tapering off ini, dan juga kalau misalnya kita lihat seberapa kuat pasar modal kita ataupun IHSG kita. Soal tapering ini kan sebenarnya udah dari awal Januari ya, on off gitu ya. Nanti ada sentimen, sepertinya akan segera ada tapering, ada statement dari top officials di The Fed gitu. Kemudian sentimennya negatif, lalu data ekonomi ternyata tidak terlalu baik. Kalau kita bicara Amerika Serikat bahkan kasus COVID-nya sedang naik, dan bahkan kalau kita lihat lebih seksama bukan cuma new casesnya di Amerika yang naik, bahkan angka kematiannya naik. Artinya pandeminya serius nih di Amerika gitu. Kalau di Inggris kasusnya yang naik, tapi tingkat kematiannya itu relatif rendah, artinya masih terkendali gitu pandeminya. Nah, sehingga kita lihat ya, uncertainty masih tinggi nih ke depan gitu terkait dengan tapering ini. Tapi satu hal yang saya mau garis bawahi, tapering di tahun 2021 atau di tahun 2022 itu akan sangat berbeda dengan tapering efek yang terjadi di tahun 2013. Jadi investor nggak usah terlalu khawatir, ada efek pasti gitu ya, dan terutama kita lihat efeknya lebih besar kepada pasar obligasi. Akan tetapi kita juga lihat, kami dari Star Asset Management melihat bahwa kemungkinan besar kami cukup yakin dan Baik, percaya Pak ya Frederick, bahwa kita tahan terlebih dahulu karena market kita baru saja dibuka. Kita akan lihat seperti apa posisi pembukaan dari indeks harga saham gabungan kita pada perdagangan hari ini. Kita tunggu posisi yang lebih firm untuk IHSG kita. Kita lihat, ya, seperti indeks harga saham gabungan kita dibuka di zona hijau dengan penguatan di 0,18% dan indeks kita berada di level 6.120,68. Dan next kita lihat dari indeks sektoralnya, di mana finansial menguat 0,19%, consumer primer 0,06%, consumer non primer 0,17% penguatannya, sedangkan perindustrian melemah 0,03%. Next kita lihat sektor lainnya lagi. Energi melemah 0,08%, sedangkan bahan baku, infrastruktur, properti dan juga real estate menguat 0,08%, 0,07%, dan sedangkan real estate 0,08% penguatannya. Next, sektor lainnya teknologi menguat 0,09%, transportasi dan juga logistik 0,32% penguatannya, kesehatan menguat 0,48% di tengah pelonggaran dari PPKM yang diterapkan oleh pemerintah. Kita lihat mata uang Garuda kita di pasar spot, apakah masih melanjutkan penguatan pada pagi hari ini. Tampaknya rupiah kita melemah tipis melawan greenback dolar Amerika Serikat dengan pelemahan di 0,11%. 1 dolar Amerika berada di kisaran Rp14.225. Kita lihat nilai tukar rupiah kita juga terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya yang juga tampaknya rupiah kita melemah pada pagi hari ini. Kita lihat terhadap Singapore dollar, rupiah kita melemah di 0,1%. Terhadap Japanese yen, rupiah kita juga terpantau melemah di 0,11%. Dan terhadap euro, rupiah kita juga terpantau melemah di 0,19%. Baik Pak Frederick, kita lanjutkan kembali dialog kita. Bisa dilanjutkan terkait dengan pernyataan dan juga mungkin prospek ke depannya oleh Star Asset Management? Ya, sedikit melanjutkan tadi yang soal tapering.
tampaknya untuk kali ini tapering lebih diantisipasi ya oleh pasar, sehingga kami sih berharap bahwa dampaknya tidak akan separah atau seberat seperti apa yang terjadi di tahun 2013 lalu. Baik, Anda melihat berarti efeknya ini tidak akan separah dengan yang terjadi di 2013 lalu, seperti itu ya. Terima kasih sekali atas waktu dan juga pastinya analisa pasar dari Anda. Frederick Daniel Tanggela, Head of Research dari Star Asset Management. Salam sehat dan juga pastinya salam sukses selalu untuk Anda. Dan terima kasih juga untuk waktunya, Bram. Selanjutnya, ekspor China melesat 25,6% pada Agustus 2021. Peningkatan ekspor ini tidak lepas dari permintaan global yang kuat terhadap produk-produk made in China. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Squawk Box.